Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, yang saya sayangi adik-adik jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Sehat? Alhamdulillah. Adapun tema ini malam yang berbahagia adalah nafkah dalam rumah tangga. Nah, inilah judul pada hari ini. Apa materi, apa pelajaran petik dari pelajaran ini yang bisa kita ambil? Ini kajian malam yang berbahagia, santapan rohani Ramadan, yaitu nafkah dalam rumah tangga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Artinya, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Maka inilah kita kupas ayat ini, yaitu tujuan pencapaian dalam rumah tangga.
Filosofi tahapan berumah tangga ini ada tahapannya, Bu. Kita sudah menjalani nikah, perkawinan. Tahapan pertama itu adalah bahagia. Kemudian filosofi tahapan kedua yang kita jalani adalah uraian kesedihan, penderitaan. Itulah kita jalani dalam berumah tangga. Maka nafkah keluarga, rumah tangga adalah kewajiban adalah kaum laki-laki. Maka suatu terwujud membangun rumah tangga itu adalah butuh proses dan perjuangan, butuh rintangan, cobaan, ujian. Begitulah dalam berumah tangga yang kita hadapi. Untuk apa? Membangun rumah tangga ini adalah ibadah yang terpanjang dalam hidup kita adalah menikah. Maka ini adalah ibadah yang terpanjang. Pahit manisnya penderitaan dalam rumah tangga kita jalani sama-sama. Maka ini adalah di dalam rumah tangga. Masyarul muslimin rahimahumullah. Suatu takdir yang kita dapat, tidak dapat kita pungkiri. Yang kita dapat itu orangnya cantik, sedang, ganteng. Itu adalah semua sudah diatur oleh Allah, harus kita terima. Ya Pak. Ini payah nih orang rumah nih, kalau tidur dia ngoroknya tuh kuat kali. Sampai jantungan awak dibuatnya, itu harus terima. Begitulah keadaan. Walaupun kaum ibu tuh ngorok tidur. Maka itu terima, telan sama-sama, makan sama-sama. Begitu juga ke kaum ibu. Sekarang balasnya kaum ibu lagi. Ada kaum bapak tuh kalau tidur, aduh, batuknya itu macam batu, macam kaleng pecah. Makan telan sama-sama, jalani sama-sama. Itulah penderitaan dalam rumah tangga. Ada pahitnya, ada manisnya. Maka itu adalah pakaian kita bersama-sama. Ya Bu, takdir jalani. Jangan apa, suamiku ini nyesalnya aku nikah dulu, gara-gara gombalan rayuannya. Kaulah bulanku, kaulah bintangku, gunung pun akan kudaki, laut pun akan kuseberangi. Suruh aja ke seberangi Sungai Kampar sana, gak usah banyak cerita. Sungai Siak sana seberangi. Maka itu telan sama-sama. Maka kasus perceraian di Indonesia ini banyak terjadi, setiap tahunnya meningkat. Bukan cerai talak lagi terjadi, adalah cerai gugat. Telitilah di pengadilan agama, paling banyak yang terjadi adalah cerai gugat. Si istri menceraikan suami gara-gara kebutuhan, gara-gara faktor ekonomi, gara-gara pihak ketiga ikut campur. Siapa pihak ketiga? Adalah keluarga. Ya Bu, kalau anak kita sudah menjalani nikah, gak usah kita ikut campur, supaya mereka itu akur, aman. Begitu juga dengan kita, aman. Jangan, penyebab perceraian itu paling banyak terjadi adalah pihak ketiga Bu, di mana-mana, faktor ekonomi. Maka kalau hakim paling cepat menjatuhkan, paling cepat itu adalah yaitu narkoba, perselingkuhan, KDRT, itu cepat hakim. Tapi kalau paling banyak itu masih ada mediasi dalam pengadilan agama, masih didamaikan. Kamu mau bersatu atau tidak? Kamu mau satukan lagi dengan istrimu atau gimana dengan suamimu? Maka ini hati-hati kepada kaum ibu. Mudah-mudahan di sini nggak ada kayak nampaknya. Banyak kali kasus-kasus terjadi ini adalah di dalam hukum keluarga ini. Si istri kalau sudah berkarir, berani dia menjengkali suaminya, berani dia menghina suaminya, berani dia mencaci suaminya.
Itulah pada keadaan sekarang ini. Gara apa? Dangkalnya akidah dalam diri kita. Bu, kita selaku perempuan itu harus tanajul, merendah serendah-rendahnya. Maaf cakap ya, walaupun suami kita itu tidak hafal Quran, kita hafal Quran, kita hafal hadis, kita berkarir, kita berkedudukan, suami kita itu orang biasa-biasa, kita tetap merendah. Tanajul, merendah serendah-rendahnya. Jangan pernah kita membentak-bentak suami kita, ngamuk nanti suami kita, durhaka nanti. Begitu. Sekarang balasannya lagi ke kaum ibu lagi, ganti-gantian. Begitu juga kaum bapak pada saat sekarang ini tidak bertanggung jawab. Banyak istri menjadi tulang punggung mencari nafkah. Suami di kedai kopi, istri mencari nafkah untuk menanggungi kebutuhan keluarga. Namun ini kita hindari, kita satukan kembali, yaitu hubungan dalam rumah tangga kita, yaitu untuk membangun rumah tangga, nafkah dalam keluarga. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka inilah pentingnya pada diri kita, tanamkan sumber daya manusia kita di bidang keagamaan. Tanamkan kesolehan kita, soleha kita, ibu. Jangan buat kaum bapak kita stroke, bu. Tahu stroke? Kehendak suatu yang terjadi, begitulah pendapatan suami, maka begitulah batas kemampuannya. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah, nggak bisa kita paksakan. Memang sudah dia berikhtiar, berusaha dan berencana, maka sampai disitulah dia kemampuan, batas kemampuan. Nggak boleh kita membanding-bandingkan suami kita. Lihat tuh Wak Leman tuh orang hebat, abang gimana? Lihat tuh Pak Beda itu. Kalau ada Pak Beda, maaf ya bu ya. Begitulah, jangan terjadi membanding-bandingkan. Nggak bisa lihat tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Nggak bisa tetangga beli kulkas, kita menggigil kedinginan. Nggak bisa tetangga beli AC, kita menggigil kedinginan. Nggak bisa tetangga beli sepeda motor baru, kita yang naik tensi. Maka tolak ukur, jangan kita menghendak suami kita, maka begitulah nafkah batas kemampuannya, tanggung jawabnya. Namun pada saat ini banyak yang terjadi apa? Gara-gara apa? Tekanan batin. Akhirnya suami apa? Tekanan batin. Bang, lihat tetangga sebelah tuh sudah beli motor baru. Masa kita gini, motor kita yang kayak gini aja? Usahlah bang. Lihat ya Wak Leman tuh, lihat nih udah motornya. Masa kita dari gini aja kehidupan kita. Ya. Memang gini cuman kehidupan kita, mau gimana? Usahalah bang. Dodos kayak sawit orang. Akhirnya apa? Nekat suami melakukan korupsi, koruptor, suap menyuap, memakan pipi proyek yang tidak jelas. Gara-gara tekanan kaum ibu. Nekat suami menjual narkoba gara-gara tekanan kaum ibu. Di sini kayak tidak ada. Inilah kasus-kasus terjadi pada saat sekarang ini. Karena tekanan batin, nafkah dalam keluarga. Maka sebagai selaku suami ada nafkah batin yang diberikannya, ada nafkah hak materi dan ada hak non materi. Itulah kehidupan ini dalam rumah tangga. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka begitulah proses dalam kehidupan kita ini. Cobaan bu tetap ada, rintangan tetap ada, tetap kita jalani bu ya, sabar bu ya. Begitulah penderitaan yang kita jalani pada hari ini. Ada pahitnya, ada manisnya, ada likunya, ada semua segala macam. Pertengkaran dalam rumah tangga itu biasa. Maka hindarilah perceraian.
cerai talak, cerai gugat. Sayangilah anak-anak kita, keluarga kita. Jangan ikut campur dalam rumah tangga akibat pihak ketiga. Urusan faktor ekonomi itu biasa, kecuali dalam rumah tangga kita itu udah fatal kesalahan. Nah, itu wajar saja, seperti narkoba. Itu paling cepat hakim menjatuhkannya pengadilan agama. Maka ingin berkah dunia dan akhirat, berkat rezeki, berkat umur, mudah rezeki, maka jangan ada pertengkaran dalam rumah tangga, Bu. Kalau kita sering bertengkar, sering cekcok, berkelahi, rezeki akan makin jauh. Tidak akan makin dekat, dia makin jauh. Coba kita akur, sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki akan menjadi dekat. Berkat umur kita, berkat rezeki kita. Itulah yang kita jalin dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari ceramah agama ini adalah nafkah dalam rumah tangga, nafkah dalam keluarga, dan kita sebagai selaku suami, marilah kita bertanggung jawab kepada istri-istri kita, kepada anak-anak kita. Berikanlah rezeki yang itu rezeki yang halal, yang barokah. Begitu juga si istri, taatlah kita kepada suami kita. Jangan kita kurang perhatian. Begitu juga kaum bapak, jangan kita kurang perhatian kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, supaya kita menjalin sakinah, mawaddah, warahmah sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.